dan hasil belajar. Di faktor-faktor ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kondisi psikologis, yang kedua ada kondisi fisiologis, yang ketiga ada instrumental input, yang keempat ada environmental input, yang terakhir adalah evaluasi hasil belajar. Yuk kita simak bersama. Oke, kali ini kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kondisi psikologis. Di kondisi psikologis ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kecerdasan. Yang kedua ada yang ketiga ada minat. Dan terakhir ada motivasi. Jika kondisi psikologis berdasarkan kecerdasan adalah kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Jadi misalnya kecerdasan ini berpengaruh nih teman-teman untuk mempengaruhi hasil belajar yang efektif dan efisien. Jadi memang kalau misalnya kecerdasan kita kan nggak selalu tentang akademik nih. Ada kecerdasan tentang dalam bermusik, kecerdasan dalam mengolah lagu misalnya. Terus juga ada yang bisa kecerdasan dalam akademisnya, meraih seperti ranking, nilai-nilai yang bagus. Terus juga ada kecerdasan dalam membuat peta ataupun menghafal jalan seperti itu. Jadi memang kecerdasan ini kita tidak berpatokan dengan akademis ya. Jadi kecerdasan itu sebenarnya luas nih pandangannya, tidak berpatokan dengan nilai ataupun akademis yang bentuknya itu seperti ranking seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas akan bakat. Jadi kalau bakat adalah kemampuan untuk belajar, di mana kemampuan potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan mendatang. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan nih bakat kita itu adanya di mana gitu. Misalnya kita tahu passion kita itu bakatnya misalnya tentang senang menghitung gitu. Misalnya atau enggak dalam bermusik. Nah, itu kita kembangin nih bersama-sama, itu bisa menjadi menghasilkan suatu proses belajar yang maksimal, dan jadinya pasti nanti kita akan memperoleh nih hasilnya, kita akan senang, terus bakatnya juga mumpuni. Jadi kita memang perlu tahu dulu bakat kita itu ada di mana. Terus setelah kita tahu bakatnya di mana, kita kembangin potensinya. Setelah itu kita bisa ditekunin apa yang kita suka seperti itu. Ketiga ada minat. Jadi minat adalah keinginan yang besar terhadap diri sendiri sehingga memperoleh perasaan senang dan memperoleh kepuasan. Jadi memang kalau minat itu tidak dipaksakan teman-teman, tapi kita bisa menemukan minat itu dari faktor keluarga, lingkungan pertemanan, terus misalnya dari sekolah ataupun yang lainnya gitu. Jadi memang kalau minat itu dari diri sendiri, nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya minat kita belum tumbuh, diusahakan kita memperoleh nih, kita dalami dulu dari diri kita itu maunya apa, lebih sukanya bidang yang mana. Misalnya itu kita lebih sukanya itu bidang olahraga, bermain basket gitu. Jadi kita bisa nih kalau misalnya kita suka bermain basket, pasti kita olahraga terus gitu. Misalnya kayak ikut lomba-lomba, terus nanti bisa ikut lomba internasional ataupun nasional. Terus kita bisa juga dibantu oleh orang yang profesional gitu, bisa kayak tutor ataupun pelatih seperti itu. Jadi nanti kita bisa kembangkan minat kita itu menjadi yang lebih berpotensi besar, sehingga hasil yang didapatkan kita bisa jadi menjadi seorang atlet ataupun binaragawan. Yang terakhir itu adalah motivasi. Jadi motivasi adalah
kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi memang motivasi itu bisa diperoleh dari faktor eksternal nih, misalnya juga dari teman, dari lingkungan, ataupun dari kita bisa lihat-lihat di video platform misalnya TikTok, YouTube, Instagram. Pasti ada banyak-banyak ya teman-teman, bisa dilihat, diperoleh di mana aja gitu. Jadi memang motivasi itu adalah supaya kita semangat memperoleh hasil belajar kita nih. Misalnya kita motivasi itu selama dalam belajar itu sambil makan ataupun sambil dengerin musik itu kan pasti kan ada kayak rasa tersendiri supaya kita lebih semangat nih ngerjainnya gitu. Jadi supaya ngerjainnya itu dalam bertugas happy ataupun tidak terasa terbebani. Jadi pelajarannya selesai dan kita juga senang. Selanjutnya kita akan membahas kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fisik dan juga panca indera. Tentu saja kalau kondisi fisik itu akan berpengaruh dengan hasil belajar kita nih teman-teman. Jika badan kita dalam keadaan bugar, sehat, terus semangat, pasti akan menghasilkan hasil belajar yang memuaskan. Berbeda dengan jika misal fisik kita itu adalah dalam keadaan yang kurang sehat nih, ataupun dalam kelelahan, misalnya kurang tidur, merasa lapar, ataupun misalnya mengantuk, terus misalnya bosan, pasti kan itu akan berbeda ya hasil teman-teman, hasil belajarnya misalnya tidak yang memuaskan ataupun kurang maksimal gitu hasil belajarnya. Dan yang terakhir itu adalah panca indera. Kondisi panca indera. Jadi yang kita tahu memang panca indera itu apa sih? Misalnya mata, terus misalnya hidung, telinga, indera pengecap, terus misalnya tubuh. Nah, jadi memang kondisi panca indera ini mempengaruhi proses dan hasil belajarnya teman-teman. Kenapa? Karena memang kalau misalnya kita kekurangan dalam fisik gitu, pasti akan berbeda prosesnya dalam belajar. Kalau misal kekurangan fisik, pasti seorang tenaga pendidik membutuhkan alat yang lebih khusus nih gitu, lebih ekstra, terus yang memang alat untuk menunjang proses belajarnya gitu, supaya hasilnya memuaskan, juga melalui pendekatan yang khusus, di sekolahan yang khusus gitu. Jadi memang itu sangat berpengaruh dengan panca indera dalam melaksanakan proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya adalah instrumental input. Instrumental input itu terbagi menjadi 4, yaitu ada guru, terus ada kurikulum, sarana atau fasilitas, dan terakhir ada program. Kalau misalnya guru adalah jika kita memang menjalankan pekerjaannya itu mengajarkan materinya, menyampaikan materinya dengan segenap hati, terus dengan panggilan jiwa, terus juga melalui pendekatan kepada murid yang bagus, pasti akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang baik juga. Penyampaian juga pasti bagus, muridnya juga pasti akan dengan menyerap mudah informasi yang diberikan oleh guru. Berbeda memang jika misalnya gurunya itu misalnya kurang dalam menyampaikan materinya gitu, sekadar misalnya datang terus dikasih soal atau seperti gimana, kurang maksimal dalam penyampaiannya, pasti akan berbeda juga hasilnya seperti itu. Nah, jadi memang guru itu perlu diperhatikan kualitas pengajarannya gitu, lebih diutamakannya tuh dalam mengambil mata pelajaran. Jadi memang kita lebih fokus nih, misalnya guru itu memegang mata pelajaran IPA gitu. Jadi kan kalau misalnya IPA itu kan misalnya ada biologi, fisika, sama kimia. Jadi memang guru itu lebih terfokuskan, lebih baik ya menurut aku itu. Misalnya guru itu lebih fokusnya itu ke biologi. Jadi memang di biologi itu kita cari lebih tahu, lebih luas lagi pandangannya, terus lebih diteliti lagi nih apa yang perlu dicari, yang perlu dibahas, pasti kan lebih maksimal ya daripada misalnya satu guru dipegang misalnya ada 3 sekaligus materi seperti itu. Yang kedua ada kurikulum. Jadi kalau kurikulum adalah a plan of learning yang merupakan unsur substansial dalam pendidikan.
Tanpa kurikulum, kegiatan belajar tidak akan berjalan lancar nih teman-teman. Karena kurikulum itu sebagai acuan guru ataupun murid-murid dalam proses belajarnya. Jadi memang kalau kurikulum itu sudah disusun terlebih dahulu nih oleh pemerintah pendidik gitu. Misalnya sudah disusun, sudah ditata bagaimana bagaimana konsepnya, pengajarannya gitu. Jadi memang seorang guru juga perlu belajar lagi nih, karena kan kurikulum setiap tahunnya kan berbeda-beda. Jadi memang seorang guru itu perlu belajar terlebih dahulu, mengetahui kurikulumnya, terus misalnya mengupdate cara mengajarnya, terus metode belajarnya bagaimana, atau teknik atau keahliannya seperti apa, dan nanti akan disampaikan kepada murid. Nah, kita juga di dalam kurikulum ini juga kalau misalnya kayak ada siswa yang bertanya gitu, ataupun masih ada yang perlu mereka bingungkan, itu perlu kita arahkan, perlu kita dibimbing, dituntun supaya tidak salah pengertian seperti itu. Sarana dan fasilitas. Jadi memang sarana dan fasilitas ini adalah sebagai penunjang untuk memperoleh proses dan hasil belajar yang maksimal. Misalnya itu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan untuk anak peserta didik gitu. Misalnya nih misalnya di suatu sekolah, memang di sekolah di bagian kota nih seperti kita, misalnya kalian tinggal di sebuah perkotaan, itu memang kan sekolahnya pasti udah lebih maju ya teman-teman. Misalnya tersedia dengan buku-buku yang update, yang bagus, yang keluaran terbaru, terus juga kurikulum yang sudah langsung dilaksanakan oleh pemerintah, terus juga alat peraga atau fasilitasnya juga sudah memadai. Jadi memang itu juga sebagai alat peraga itu sebagai penunjang guru nih untuk menyampaikan materi terhadap murid-muridnya. Misal kayak laboratorium, alat-alat labnya kan sudah lengkap ya, misalnya kayak mikroskop ataupun dan lain-lainnya gitu. Jadi memang sangat menentukan nih. Jadi sarana dan fasilitas itu sebenarnya bisa dilihat dari kualitas sekolahnya. Misalnya sarana dan fasilitas itu bagus, sekolahnya juga misalnya itu bagus, tersedia, pasti akan melahirkan sebuah peserta didik yang berprestasi gitu, karena sudah tersedia gitu fasilitasnya, karena sudah juga di kebutuhannya juga ada, jadi akan dipakai semaksimal mungkin seperti itu. Jadi beda halnya dengan misalnya suatu sekolah di suatu pedesaan gitu, di pelosok-pelosok misalnya. Di kalian tahu sendiri misalnya di luar kota gitu, tadi yang saya bilang di pedesaan kan pasti akses atau sarana transportasi untuk ke sekolah saja masih susah gitu, perlu jalan kaki terlebih dahulu, dan jaraknya itu sebenarnya enggak yang cuman deket tapi jauh gitu, yang diharuskan berangkat pagi, jadi agar supaya ke sekolahnya itu tidak kesiangan. Terus juga misalnya begitu tiba di sekolah, sekolah itu masih kurang lengkap nih alat-alat fasilitasnya, misalnya buku-buku yang sudah lama, ataupun misalnya alat peraga ataupun fasilitasnya hanya terbatas gitu, tidak maksimal. Jadi memang di situ masih kurang strategis gitu, perlu cari solusi yang lebih efektif lagi agar semua anak-anak Indonesia di sini itu menjadi mencerdaskan anak bangsa, seperti itu, menjadi hebat, memiliki cita-cita yang kuat dan mencapai cita-cita tersebut. Terus juga ada program itu pasti setiap sekolah memiliki program ya teman-teman, program pendidikan yang disusun untuk dijalankan demi kemajuan pendidikan gitu. Jadi memang di setiap sekolah program itu seperti apa sih, kayak bimbingan, penyuluhan, pelatihan, terus pasti nanti ada kemandiriannya gitu sebagai tes akhir atau tes dalam ujiannya gitu. Misalnya kayak
seperti olimpiade, terus misalnya ada lomba outing class, itu pasti ada misal kompetisi-kompetisi di dalam sekolah agar eh, agar tahu nih kualitas belajar dari anak-anak muridnya itu seperti apa, apakah memiliki kemajuan. Jadi dari situ bisa nanti kita evaluasi apa yang kurangnya gitu. Sedangkan program pengajarannya yang dibuat guru akan mempengaruhi nih kemana proses belajar itu berlangsungnya itu menuju kemajuan dan keberhasilan belajar. Input, sekarang kita mau bahas environmental input. Jadi kalau misalnya environmental input ini lebih ke eksternalnya nih teman-teman, yaitu ada lingkungan alam dan juga lingkungan sosial. Jadi yang kalian tahu sendiri memang lingkungan yang alam itu apa sih? Misalnya kayak kelembapan, suhu, pencahayaan sinar matahari, terus misalnya kesejukan udaranya gitu. Jadi memang dari situ, dari lingkungan alamnya pasti kita ini nih teman-teman berpengaruh dalam proses belajarnya juga nih. Misalnya ya tadi aku sempat bahas tentang seorang guru yang mengajar biologi. Nah pasti kan kalau biologi itu kan lebih ke praktek ya teman-teman, praktek misalnya meneliti suatu tanaman gitu, tanaman pohon yang ada di sekitar sekolah, ataupun misalnya meneliti seperti tanaman termasuk jenis apa, batangnya termasuk apa, akarnya termasuk apa, daunnya apa termasuk apa. Pasti kan dikategorikan yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah di situ kan juga pasti berpengaruh nih, misalnya di sekolah itu kurang ada tanamannya, tapi nah itu bagaimana kita cara menelitinya seperti itu. Jika kalau misalnya itu pohonnya aja misalnya nggak ada gitu, kurang ditanamin banyak misalnya, sedangkan siswa di suatu sekolah kan pasti banyak ya, lebih dari misalnya 50 orang gitu juga. Dan juga misalnya lingkungan yang misalnya lagi lingkungan besar yang panas, terus mengakibatkan juga proses belajar peserta didik karena terhambat gitu. Karena apa? Karena nggak nyaman gitu. Kita perlu menyesuaikan juga nih suhunya gitu. Yang suhunya yang bagus tuh kapan, di jam berapa, atau misal kayak lagi olahraga nih, kan ada yang misalnya pagi, siang, sama sore ya gitu. Menurut saya ketika kita berkegiatan di luar itu lebih baik itu pada pagi dan sore hari. Nah kalau misalnya siang kan paginya itu sekitar jam 8 sampai jam 10 maksimal. Terus kalau misalnya sorenya itu dari jam 3 sampai jam 4 gitu. Jadi memang dimana di situ kan matahari sedang bagus-bagusnya ya untuk mendapatkan vitamin D ke dalam tubuh kita gitu. Jadi memang itu sinarnya lagi bagus, berbeda dengan sinar matahari yang pada siang hari. Siang hari itu kan memang panasnya sedang terik-teriknya gitu. Jadi bukan memperoleh manfaat, tapi malah takutnya ke hal yang negatif, misalnya kena misal kulitnya merah-merah, terus kurang karena cahayanya itu terlalu terik gitu, terlalu terang misalnya, karena kan pasti sangat menyengat juga ya ke kulit kita kalau bisa terlalu terang seperti itu. Tadi kita udah bahas lingkungan alam, sekarang kita akan bahasnya lingkungan sosial. Ya, kalian pasti tahu nih lingkungan sosial itu apa sih? Misalnya berinteraksi, bersosialisasi, terus misalnya kayak kecenderungan dengan orang-orang yang berkelompok gitu. Jadi memang lingkungan sosial itu tidak lepas dari makhluk sosial yang tidak bisa berhidup sendiri gitu. Memang kan manusia itu nggak bisa hidup sendiri ya, pasti akan butuh pertolongan orang lain, butuh dengan kegiatan dengan orang lain gitu. Jadi memang dari kita sendiri diperlukan untuk bersosialisasi nih. Misalnya kalian nih yang introvert, coba berusaha untuk memberanikan diri, memulai dari hal-hal kecil untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dari keluarga nih, dari yang kalian misalnya yang nyaman, misalnya dari saudara, ataupun kalian lebih
dekat dengan kakak ataupun ayah atau ibunda kalian gitu. Nanti dari situ kita bisa kembangin lagi nih terhadap orang luar, misalnya ke teman sekolah, teman cermet kalian, asik. Misalnya cermet itu kayak teman sebangku ya teman-teman, lebih terbuka lagi, misalnya lagi dikenalin lagi nih teman lewat kegiatan organisasi. Jadi memang kita perlahan-lahan nih, step by step, gak apa-apa mencoba berinteraksi mau ngobrol, mendapatkan jaringan yang lebih luas agar kita bisa berkembang lebih jauh lagi, dan pasti nanti akan menghasilkan proses belajar sudut pandang yang berbeda-beda seperti itu. Selain kita berinteraksi dengan orang lain gitu, dengan masyarakat, perlu diperhatikan juga dengan norma-norma ataupun perilaku-perilaku. Nih kita nih generasi Gen Z zaman sekarang kan pasti kita pasti lebih ke individual ya, kurang gitu yang saya perhatikan. Jadi memang kita perlu dikembangkan lagi nih norma-normanya, perlu di tata bahasanya diperbaikin lagi. Misalnya juga kita saya berhadapan dengan orang yang lebih tua, kita cara bicaranya itu pasti akan lebih rendah gitu, sopan, halus, menghormati, menghargai. Begitupun dengan masyarakat lainnya nih, misalnya atau teman sebaya. Mungkin teman sebaya kan pasti kita lebih santai ya, tapi juga kita harus perhatian nih supaya agar teman kita tidak tersinggung, kata-kata yang lebih bijak lagi gitu. Jadi memang kita di selain lingkungan sosial itu perlu dibarengi dengan norma perilaku. Terus misalnya kayak dalam bermasyarakat, bersosialisasi, tata bahasa yang baik. Nah, pembahasan yang terakhir nih teman-teman, setelah tadi kita sudah bahas tentang kondisi psikologis, fisiologis, terus ada instrumental input, terus ada environmental input, dan terakhir itu adalah evaluasi hasil belajar. Jadi memang evaluasi hasil belajar itu adalah untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik. Terus hasil pengukuran yang berupa yang bernama evaluasi, juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, di dalam evaluasi ini tidak hanya mencakup dengan pengetahuan aja ya teman-teman, tetapi mencakup dengan juga sikap dan keterampilannya gitu, norma-normanya misalnya itu. Jadi di evaluasi ini dibagi beberapa tahap nih, ada namanya tes evaluasi, tes formatif, terus ada summatif, diagnostik, dan terakhir itu penempatan. Jadi memang kalau misalnya tes formatif itu merujuk pada perilaku peserta didik seperti norma-norma ataupun sikap dan keterampilannya. Terus ada namanya tes summatif. Kalau misalnya tes summatif itu misalnya untuk mengetahui penguasaan peserta didik atas sejumlah materi yang disampaikan dalam satuan waktu tertentu, misalnya kayak UTS, UAS, UKK, atau penilaian akhir, ujian penilaian akhir. Jadi memang di situ lebih ke pengetahuannya nih teman-teman yang dites gitu, dalam yang udah disampaikan oleh guru-gurunya, apakah sejauh mana gitu pengukurannya, apakah hasilnya sedapatnya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya diagnostik itu adalah mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah, misalnya suatu murid nih terdapat masalah, misalnya dia selalu terlambat datang ke sekolah. Nah, itu perlu dicari tahu nih, perlu didalami kenapa dia bisa datang ke sekolahnya itu terlambat. Oh, misalnya dia perlu bantu orang tuanya dulu berjualan ataupun menyiapkan jualannya kue-kue misalnya seperti itu, ataupun dia misalnya perlu mengantarkan adik atau menguruskan adiknya terlebih dahulu. Nah, itu perlu di pihak sekolah juga perlu pertimbangan lagi, perlu dipahamin lagi dan mencari solusi yang tepat seperti apa. Dan terakhir itu adalah penempatan. Nah, kalau misalnya tes penempatan itu adalah
untuk menempatkan peserta didik dalam kelompok peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi kita tentuin nih per kelompok-kelompok, misalnya bakatnya si A, dia lebih suka belajar bahasa Inggris misalnya. Nah, itu kita kelompokin. Jadi nanti di situ kita bisa lebih kembangkan lagi nih dia minat dan bakatnya untuk belajar bahasa Inggris. Berbeda dengan misalnya kelompok murid yang senang bermusik. Pastikan dari bisa bermusik kita perlu fasilitas, misalnya kayak alat musik gitar, piano, seruling, dan alat musik lainnya gitu sebagai penunjang untuk potensi-potensi murid-muridnya, seperti itu. Oke, jadi kita alhamdulillah pembahasannya sudah selesai nih teman-teman. Jadi kesimpulannya, dalam pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar itu adalah tadi kan kita sudah bahas banyak yang kita bahas ya, kecerdasan, terus ada bagian internal dan eksternalnya, sarana prasarana dan lain-lain. Jadi memang jika kalian misalnya perlu belajar lebih giat lagi, terus merasa kurang dalam belajar, itu tidak perlu berkecil hati teman-teman. Kita perlu motivasi diri. Nggak apa-apa kita misalnya belajarnya itu sambil mendengarkan musik gitu. Jadi kita usahain ya teman-teman, belajarnya itu happy, jadi kalian juga senang, tidak tertekan, jadi hasilnya nanti yang didapat memuaskan gitu. Usahain memulai dengan hal-hal yang kecil, misalnya bisa mencatat pelajaran yang terlebih dahulu, terus bisa mengulang kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh guru, terus hasil belajarnya pasti nanti akan insya Allah bagus, seperti itu. Jadi memang jadi kita perlu lebih semangat lagi nih teman-teman belajarnya gitu, untuk meraih cita-cita kita, menuntun masa depan yang kita inginkan gitu. Tapi jangan lupa dibarengi dengan berdoa kepada Tuhan gitu. Jadi juga perlu ridho dari kedua orang tua dan juga support sistemnya yang bagus, seperti itu. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menyimak video aku kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf nih kalau misalnya ada salah kata ataupun ada pemahaman materi yang kurang kalian pahamin gitu. Kalian boleh komen-komen ataupun koreksi, ataupun boleh menambahkan materinya di channel YouTube aku. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman. Bye bye.